Warga desa Sindangwangi, Majalengka mengarak pencuri sepeda motor viral di media sosial. Sebelum tertangkap, pelaku sempat kepergok mencuri sepeda motor milik Iqbal, kemudian dikejar warga hingga sejauh 3 km. Menurut korban, pencurian terjadi saat dirinya usai berbuka puasa. Ia curiga dengan suara sepeda motor di luar dibawa orang tak dikenal. Itu posisi motor diparkir di mana? Di sini, di halaman rumah. Di sini. Itu terkunci? Terkunci. Terus saya kejar. Kena di Sidodol, dekat Serileet. Di mana kenanya? Di Desa Jeruk Leut. Itu berapa jaraknya dari sini ke Sekitar lokasi? 3 kilo ya? Kurang lebih ya 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Sempat kejar-kejar. Petugas Satuan Reskrim Polres Majalengka kini melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang menyelamatkan diri dari amukan massa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Video amatir merekam saat puluhan remaja melakukan aksi balap liar di jalur lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Aksi kebut-kebutan ini kerap dilakukan saat bulan Ramadan hingga meresahkan warga setempat dan para pengguna jalan. Puluhan remaja ini pun kocar-kacir saat kendaraan patroli Polsek Pasirian membubarkan aksi balap liar. Namun yang menjadi perhatian, salah seorang pelaku balap liar malah mengejek polisi dengan berjoget-joget di atas motor. Polisi akhirnya memberhentikan pelaku balap liar yang masih berusia belasan tahun itu untuk dimintai keterangan. Kamu mau sok nangis? Pelaku balap liar yang masih di bawah umur ini pun menangis saat diamankan petugas. Kami hanya melakukan upaya meminimalisir adanya anak-anak yang mau balap liar, sehingga kami hanya pelan untuk antisipasi gangguan ketertiban saja. Namun demikian ada anak yang 2 orang yang mau start, itu motornya di semacam nungging lah. Menurut keterangan anaknya, katanya motornya nggak mau jalan, katanya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari penampakan gambar, mereka memang kayaknya membuat kita jengkel. Usai diamankan, polisi menahan sepeda motor milik pelaku balap liar untuk menimbulkan efek jera. Melihat kedatangan petugas Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, para pekerja seks komersial yang biasa mangkal di atas rel Royal, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Para PSK lari masuk ke gang kecil, berlomba-lomba saling menyelamatkan diri. Para PSK pun berebut untuk keluar dari gang yang sangat sempit agar terhindar dari razia Satpol PP. Para PSK yang tidak dapat menyelamatkan diri harus pasrah dan rela dibawa oleh petugas ke dalam mobil jaring milik petugas Satpol PP Jakarta Barat. Razia para pekerja seks komersial digelar untuk menjaga kekhusyuan bagi umat Islam yang sedang berpuasa bulan suci Ramadan. Kami masih menemukan PPKS, dalam hal ini PSK wilayah Kojan. Ada berapa PSK yang berhasil di Ada 14 ya PSK. Sedikitnya 14 pekerja seks komersial berhasil dijaring oleh petugas dan selanjutnya dibawa ke panti sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Tim Reserse Narkoba Polsek Metro Gambir menggerebek satu rumah padepokan spiritual milik Raffi Ramadan di Kampung Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur. Di dalam rumah guru spiritual banyak selebriti itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu dan alat isapnya. Penyalahgunaan narkoba di padepokan spiritual milik Raffi Ramadan ini terungkap setelah polisi mengembangkan kasus penangkapan seorang pria yang membawa 1 paket sabu. Polisi menyita barang bukti 7 paket sabu seberat 1,6 gram, beberapa alat isap sabu, dan 1 paket tembakau sintetis seberat 0,71 gram. Kejadian ini terungkap dari tim IT kita, analis Polsek Gambir, Polsek Metro Gambir, mengembangkan terhadap adanya informasi ya dari akun Instagram Narakumbara_21 ini. Kemudian kita duga ada
semacam transaksi atau praktek penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Polisi kini mengejar seorang pria lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut. Sementara akibat perbuatannya, sang guru spiritual dan rekannya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Seorang anak berumur 12 tahun harus menjalani operasi untuk mengangkat peluru senapan angin yang bersarang di tangan. Siswa Madrasah Sanawiyah ini diduga ditembak tetangganya berinisial SM hanya karena memancing ikan lele di kolamnya. Polisi mengamankan pelaku penembakan dan menyita senapan angin beserta peluru sisa. Penembakan berawal saat korban bersama 4 temannya memancing ikan di kolam lele milik pelaku. Emosi pelaku pun tak terkendali setelah anak-anak tersebut tidak mengindahkan peringatan sebelumnya. Sering lelenya ini diambil, padahal sudah ada pagernya sebetulnya. Ada pagar pembatas dari besi, yang namanya anak itu gimana? Istilahnya ya mengail bergantian. 5 anak itu bergantian. Kebetulan pas korban ini bergiliran terakhir atau gilirannya, ya, si pelaku ini pas mengetahui sehingga langsung menembak dengan senapan angin yang ada di tangannya. Kasus ini ditangani petugas PPA Polres Ponorogo. Inilah kondisi rumah Sri Budi Hartini yang tewas akibat ditikam teman anaknya sendiri saat berada di rumahnya. Korban tewas akibat luka parah yang dideritanya. Sementara pelaku berinisial THJ berhasil ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui motif pembunuhan adalah dendam pelaku kepada anak korban karena menghina pelaku mandul dan tidak bisa punya anak. Selain itu, pelaku juga cemburu terhadap anak korban yang sering bertemu dengan istri pelaku. Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok. Dalam waktu 1x24 jam, dari Satreskrim Polres Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan dan sekaligus mengamankan pelaku. Ya, dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Polres Sidoarjo dan dalam proses penyidikan di Polres Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara korban telah dimakamkan oleh keluarga di pemakaman desa setempat. KH 35 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumah warga di Desa Tamberudaya, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi untuk menggelar olah TKP, mengidentifikasi korban dan meminta keterangan saksi. Dari pemeriksaan, polisi menangkap MS, pria yang diduga pelaku penganiayaan terhadap KH. Penganiayaan berawal saat korban mengantarkan wanita IM ke rumahnya. Saat hendak pulang dari rumah IM yang sudah bersuami, tiba-tiba korban didatangi pelaku MS yang memaksanya untuk keluar dari mobil. Pelaku menganiaya korban sebanyak 3 kali menggunakan celurit. Pelaku merupakan sepupu IM, sementara suami IM sedang bekerja di Malaysia. Pelaku ini langsung membuka pintunya, langsung turun. Pengakuannya dari si saksi, si saudari Ibrahim ini, langsung dia menyabutkan celuritnya sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan Inafis Polres Gresik melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mengamankan lokasi tempat penemuan ditemukannya jasad yang tinggal rangka di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap proses penyelidikan serta memastikan seluruh bukti yang ada dapat dikumpulkan secara maksimal. Tim forensik juga melakukan identifikasi awal terhadap jasad korban, mengambil sampel untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui penyebab dan perkiraan waktu kematian. Propam Polres Gresik telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah.
untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak internal dalam kasus ini. Selain itu, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi, juga mencari rekaman CCTV di sekitar area Polsek Ujung Pangkah guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Sudah memasang garis polis lain sehingga untuk mensterilkan TKP, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim medis dan forensik lapor dari Polda. Tadi pagi sudah melakukan olah TKP, mengambil sampel DNA untuk mengetahui identitas korban, dan kami juga sudah menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi-saksi. Jadi yang kami lakukan semuanya untuk mengungkap penemuan mayat yang ada. Komitmen kami agar kasus ini cepat. Sebelumnya, warga desa Banyu Urip digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Rumah di asrama polisi itu ditempati yang bersangkutan sewaktu menjabat sekitar 2 tahun. Ahok tiba di Gedung Kejagung pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Ia tiba 1,5 jam lebih awal dari jadwal pemeriksaan, yakni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina. Kejagung saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan juga kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Saat ini total ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 6 orang diantaranya adalah petinggi Subholding Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada Subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bilang ada data atau rekaman nanti yang dibawa? Enggak, data yang kami bawa itu adalah data. Sebelumnya Kejaksaan Agung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait untuk pengembangan kasus dan penyidikan termasuk memeriksa Ahok. Yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan Subholding termasuk KKKS tahun 2018. Menteri Perdagangan mengukur langsung minyak kita kemasan botol berisi 1 liter ke dalam tabung ukur. Hasilnya kemasan 1 liter minyak kita hanya berisikan 750 ml. Sebelumnya Kementerian Perdagangan telah menyegel seluruh ruang penampungan minyak hingga ruang produksi. Inspeksi dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang dilakukan. Perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tak sesuai, serta menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan oleh pemerintah. Kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut, tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Jadi kami terus bersama-sama dengan Satgas Polri, terima kasih Pak, dan juga KL terkait terus melakukan pengawasan khususnya menjelang puasa ini, dan kami menjelang Lebaran ya, jadi bulan Ramadan menjelang Lebaran ini kami terus melakukan pengawasan yang ketat dan kepada pelaku usaha ya agar tidak melakukan hal yang sama seperti PT AIKA atau PT lain yang melakukan
pelanggaran. Kenapa? Karena pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan juga Dirjen PKTN Kemendak tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran, kemasan 1 liter terdapat 970 ml, sedangkan yang 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di lokasi ini Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. Yang tertera maksud kami untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart dengan komposisi CP8 dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula itu lanjut ke tahap pembuktian. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah cermat dan lengkap. Hakim juga menyatakan dalil keberatan Tom masuk materi pokok perkara. Akhirnya hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Ya, kami sangat lengkap. Kami tentunya menghormati putusan Majelis Hakim ya, atas eksepsi yang kami ajukan. Dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh Majelis Hakim. Ya. Jadi putusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, ya, 2 hari setelah tanggapan daripada jaksa penuntut. Jadi saya mengapresiasi bahwa pengadilan bergerak secara cepat dan efisien. Dan
tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP ya, yang terkait perkara saya harus segera disampaikan ya, kepada kami sebagai terdakwa ya, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakanaripan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Kalau bulan Ramadan? Sebelumnya penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Yang memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah ini kapan dirilisnya, Pak? Lima tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Untuk dirilisnya kapan, Pak? Segera kita sampaikan gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi ya lumayan cukup banyak juga gitu, dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dipotong. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan memeriksa pembuat konten makanan atau food vlogger William Anderson alias Code Blue yang dilaporkan manajemen salah satu produk roti. Code Blue dilaporkan atas dugaan pemerasan bermodus konten makanan yang dilayangkan pada November 2024 lalu. Polisi menyatakan ia diperiksa sebagai saksi. Jadi WA adalah saksi yang terlapor. Dia menaikkan atau memviralkan salah satu brand yang melaporkan, kemudian itu ternyata bukan brand yang memberikan ke panti asuhan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Jagakarsa. Sementara itu William Anderson membantah melakukan pemerasan. Ia mengaku menawarkan kerjasama pembuatan konten dan mendapat bayaran. Dugaan pemerasan bahwa saya sebagai konten kreator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Untuk penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawaran sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Sebelumnya Code Blue menuai kontroversi terkait kontennya yang menuduh salah satu toko roti memberikan roti basi ke anak panti asuhan. Meski sudah meminta maaf, namun Code Blue justru dihujat hingga dituding memeras.
Cara unik ngabuburit ini dilakukan oleh warga desa Tamam Arum, Kecamatan Parang, Magetan, Jawa Timur. Peternak sapi ini sengaja melatih 2 ekor sapi peliharaannya agar dapat ditunggangi untuk berkeliling desa setiap sore, menantikan waktu berbuka puasa. Layaknya menaiki kuda, 2 ekor sapi yang diberi nama Pablo dan Dilado juga dilengkapi dengan pelana dan tali pengendali, termasuk kalung lonceng yang disebut kluntung. Meski jalannya tidak seperti kuda, namun sapi juga mampu berjalan dengan jinak dan mengikuti kemana arah yang diinginkan oleh penunggangnya. Ya ini kan mumpung momen bulan Ramadan ya, jadi kan kita cari suasana baru. Jadi kan misal yang lain-lain naik motor, naik sepeda, ini kan kita belum ada. Jadi kita naik sapi lah, sama melestarikan budaya nenek-nenek moyang kita dulu kan. Transportasi utamanya kan juga sapi ini, jadi kita lestarikan juga. Gimana ya, cari suasana baru gitu. Meski banyak orang yang berminat untuk membeli sapi jinak yang bisa ditunggangi ini, namun sang pemilik belum mau melepasnya. Di tengah reruntuhan bangunan, warga Gaza yang berada di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Keluarga Hussein Al-Jamal menyiapkan menu buka puasa di puing-puing rumah mereka yang sudah hancur. Tak ada daging, gula, atau bahan makanan lainnya. Keluarga Hussein memanfaatkan tanaman liar serta sayuran sebagai makanan berbuka. Tak ada pula kompor, sehingga mereka memanfaatkan kayu bakar untuk memasak. Ramadan في السابق وهذا رمضان الحالي قد يكون هذان الشهران من أصعب وأعقد أشهر رمضان اللي مرت علينا وعلى الشعب الفلسطيني تحديدا قطاع غزة. رمضان اللي فات كنا بنفطر على الخبازة وبنتسحر خبازة لأنه كنا بنعيش المجاعة على حقيقتها. Ramadan tahun ini adalah yang pertama semenjak Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata. Namun warga Gaza tetap kesulitan karena Israel memutus jaringan listrik di Gaza. Warga Gaza berharap perang bisa benar-benar berakhir sehingga mereka bisa menjalani ibadah Ramadan seutuhnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah 1000 tahun, Kastil Windsor, kediaman resmi keluarga kerajaan Inggris, mengadakan buka puasa Ramadan. Kedutaan Besar Indonesia di Inggris mendapatkan kehormatan untuk memberi sambutan pada acara buka bersama di Guildhall, London, yang merupakan salah satu bangunan tertua di London. Acara buka bersama ini dihadiri 600 orang, mulai dari WNI hingga komunitas muslim lainnya di London. Dubes RI Desra Percaya menyampaikan pentingnya kegiatan seperti buka puasa ini untuk menguatkan koneksi sesama umat muslim yang ada di Inggris, sekaligus merangkul keanekaragaman yang ada. Acara ini juga menjadikan kesempatan untuk berbagi perbedaan yang ada di Inggris.